السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. بارك الله لي ولكم جميعا. اللهم ارزقنا علما لا ينسى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ثم أما بعد, jamaah sekalian, barakallah li wa lakum. Ya, kita sudah sampai di halaman 92 di kitab saya ini. Doa istiftah yang kedua ya. Sudah diterjemahkan ya? Sudah. Sekarang yang ketiga ya, betul? Ya, mithluhu. Ini di antara doa istiftah Nabi SAW. Yang ketiga, mithluhu. Ini seperti doa istiftah yang kedua. Duna qawlihi anta rabbi wa ana abduk ila akhirih. Wa yazidu Allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanak wa bihamdik. Untuk yang ketiga ini, kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, yaitu seperti yang kedua, cuman pada kalimat anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa a'taraftu bidhanbi faghfir li ya dhanbi jami'a innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Itu tidak ada ya akhwah, cuman ditambah dengan Allahumma antal malik. Ya Allah, Allahumma itu artinya ya Allah, antal malik, engkau adalah raja atau pemilik alam semesta ini. La ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang hak melainkan engkau ya Allah. Subhanak, maha suci engkau ya Allah dari dua hal, dari tandingan dan dari segala aib dan segala kekurangan. Wa bihamdik, dan bagimu segala puji, dan dengan memujimu. Jelas ya ikhwah? Jadi lebih pendek sampai ini Allahumma antal malik la ya ini dia. Izid Allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanak wa bihamdik. Nah, kalimat anta rabbi wa ana abduk itu sampai akhir tidak ada, cuma ditambah kalimat Allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanak wa bihamdik. Ya, yang keempat, kata Syekh Al-Albani, mithluhu, yakni sama dengan yang kedua, sama dengan doa istiftah yang kedua. Aidha, juga ila qawlihi, tapi sampai pada doa Nabi wa ana awwalul muslimin. Wa yazid, yani wa ana awwalul muslimin itu. Wa yazid, dan ditambah dengan Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi wa ahsanil a'mal la yahdi li ahsaniha illa anta wa qini sayyi'al akhlaq wal a'mal la yaqi sayyi'aha illa anta. Ya, jadi yang keempat ini begini ya akhwah. Nabi SAW dalam doa istiftah membaca wajjahtu wajhi lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Setelah itu ditambah Allahumma hdini li ahsanil akhlaq wa ahsanil a'mal. Ya Allah, Allahumma ya Allah, ihdini, tunjukilah aku kepada akhlak yang terbaik, wa ahsanil a'mal, dan kepada amalan yang terbaik,
la yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepada amalan dan akhlak yang terbaik kecuali Engkau saja ya Allah. Wa qini sayyi'al akhlaq wal a'mal, dan lindungi aku, jauhkan aku dari akhlak yang buruk dan amalan yang buruk. La yaqi sayyi'aha, tidak ada yang bisa melindungi aku dan menjauhkan aku dari keburukan akhlak dan amal illa anta, kecuali Engkau. Jamaah sekalian, di antara nasihat penting dari Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, bahwa ketika kita membaca doa atau zikrullah, ya, jika ingin mendapatkan ganjaran yang besar, maka yang pertama adalah kita memahami artinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memahami kandungan faedah-faedah daripada doa yang kita baca. Wallahi ini sangat penting ya ikhwan. Sebab kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya ketika menafsirkan fawailul lil musallin, celakalah orang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Yang lalai dalam salatnya adalah, di antaranya ada 5 ya. Di antaranya alladzi la yafham ma yaqra fi salatihi, yang tidak paham apa yang dia baca ketika salat. Jadi kalau enggak paham apa yang dibaca ketika salat, itu termasuk fawailul lil musallin, celaka orang yang salat. Maka kita berusaha ya, secara bertahap berusaha untuk memahami kandungan setiap kata yang kita baca dalam salat. Ini sangat penting ya, ya. Lebih bagus lagi kalau belajar bahasa Arab. Kemudian tadi disebutkan poin yang kedua, jika ingin mendapatkan fadilah atau ketinggian pahala, yaitu dengan memahami faedah-faedah dari doa yang kita baca. Di dalam doa ini ikhwanana terkandung yang pertama, untuk yang ketiga, ya, bahwa Allah Azza wa Jalla senang sekali untuk dipuji. Sebagaimana dalam doa Nabi SAW ketika sujud waktu salat witir, la usi thana'an alik, aku tidak bisa menghitung sanjungan untukmu ya Allah, kama atnaita ala nafsik, sebagaimana engkau menyanjung untuk dirimu sendiri. Jadi Allah menyanjung dirinya sendiri dengan tidak terhitung banyaknya, ya, yang kita tidak mungkin bisa menyamai itu. Ya, yang kedua, di dalam doa istiftah tambahan yang keempat, ya, bahwa Nabi SAW minta kepada Allah Azza wa Jalla petunjuk kepada akhlak yang terbaik dan amalan yang terbaik. Di sini menunjukkan benar apa sabda Nabi SAW, Inna Allah qassama al-a'mal wa fi riwayah al-akhlaq kama qassama al-arzaq. Ya, sesungguhnya Allah membagi amal yang baik, amal yang saleh dan akhlak yang baik, sebagaimana Allah Azza wa Jalla membagi kepada hambanya rezeki. Subhanallah. Coba perhatikan ya ikhwan, betapa maha pemurahnya Allah dan maha dermawannya Allah Azza wa Jalla. Allah yang memberi kita amal saleh, Allah yang memberi kita akhlak yang baik. Setelah itu, ketika kita mengerjakan ini amal saleh, Allah beri lagi ganjaran yang besar, ganjaran yang besar. Maka benarlah Allah Azza wa Jalla wadud, yani maha, yani yuhabbib ila ibadih, yani mencintai hambanya dengan memberi semua kebaikan dunia akhirat dan dijauhkan dari segala keburukan dunia akhirat. Jadi barang siapa yang ingin
dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka minta sama Allah Azza wa Jalla kemudahan kepada amal sebagaimana doa-doa Nabi di sini. Ya. Di samping kita berdoa minta kepada Allah Azza wa Jalla amal yang baik dan akhlak yang baik, juga jangan lupa ngaji. Ya, keutamaan tentang fadail amal yang saleh dan akhlak yang baik. Yang kelima, subhanakallahumma wa bihamdik. Coba ikuti saya, ikhwah. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ya, jadi penting juga kita benar di dalam membaca doa-doa Nabi SAW. Penting ya ikhwah, sebab kalau kita salah dalam baca, itu satu huruf saja bisa jauh artinya, bisa sangat jauh artinya. Ya, itu ya ikhwah. Begitu pula apabila kita tidak paham artinya atau salah mengartikan, ya itu fatal juga. Mari kita artikan ya ikhwani. Coba kita artikan perkata ya. Subhanak, makna subhanak kata Syekh Al-Albani, usabbihuka tasbiha, bima'na unazzihuka tanzihan min kullin naqais. Ya. Kata Syekh Al-Albani di sini, makna subhanak, ini aku mensucikanmu ya Allah dari segala sifat yang kurang. Ada tambahan dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di ya dalam Minhajul Haq yang disyarahkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah, syarah Manhajul Haq, bahwa mensucikan Allah Azza wa Jalla itu dari dua hal. Yang pertama dari tandingan, yaitu sekutu-sekutu. Allah Maha Suci dari segala tandingan. Yang kedua dari sifat naqs wal aib, dan dari sifat yang kurang dan aib. Jadi Allah itu tidak ada aib, tidak ada kekurangan. Allah Maha sempurna dalam segala hal. Baik. Kemudian Allahumma itu artinya ya Allah. Allah artinya apa? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allah itu artinya dzul uluhiyah lil khalqi ajma'in. Zat satu-satunya yang berhak disembah dan diserahkan seluruh bentuk ibadah oleh seluruh makhluk. Itulah arti Allah. Dan Allah adalah salah satu nama dari nama Allah yang paling agung. Di antara dalilnya adalah dalam ayat kursi. Dalam ayat kursi Allah Azza wa Jalla menempatkan nama Allah itu di awal. Setelah itu Allah Azza wa Jalla menyebutkan sifatnya yang maha tinggi dan maha sempurna setelah menyebut nama Allah. Di situ kata para ulama menunjukkan bahwa seluruh nama selain Allah, nama-nama Allah selain Allah itu terkandung di dalam nama Allah. Jadi kalau seorang berdoa ya Allah atau Allahumma, berarti dia memanggil semua nama Allah. Bayangkan. Wa bihamdik di sini diterangkan oleh Syekh Al-Albani. Wa nahnu mutalabbisuna bihamdik. Yakni wa bihamdik artinya kami ketika mensucikanmu itu ya Allah dari segala tandingan dan aib dengan memujimu. Yani mensucikanmu dengan memujimu. Wa tabaraka di sini diartikan oleh Syekh Al-Albani, kathurat barakatus mik id wujida kullu khairin
min dzikrismik. Sahih. Ya. Maksudnya adalah tabaraka itu artinya sangat banyak kebaikan namamu ya Allah. Sebab didapati segala kebaikan apabila disebut namamu. Oleh karena itu ya ikhwani, salah satu faedah dari para ulama tentang makna basmalah, bismillah. Bi di situ kata depan bi yang artinya dengan itu terkandung di dalamnya dua hal. Yang pertama lil isti'anah, minta tolong kepada Allah. Dua, at-tabarruk. Ini kalau seorang mau mengucapkan bismillah berarti dia minta tambahan kebaikan kepada Allah, di samping minta pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya. Jadi kalau seorang misalnya, tadi saya mengawali dengan bismillah di awal tadi kan, sebelum salam, maka saya berharap kepada Allah dua hal. Yang pertama, agar Allah menolong kita untuk memahami kitab ini. Yang kedua, agar Allah memberkahi kita dengan mempelajari kitab ini. Jelas ya ikhwah? Tabarakasmuk. Sangat banyak kebaikan. Sangat banyak ya Allah kebaikan yang akan kau berikan kepada kami dengan menyebut namamu. Allahu Akbar. Iya. Baik kebaikan itu berupa kebaikan di dunia, keberkahan. Berkah itu artinya ada dua. Berkah itu artinya ada dua. Yang pertama, ats-tsubutu bil khair, langgeng dalam kebaikan. Yang kedua, az-ziyadatu fil khair, ditambah lagi kebaikan. Itulah makna al-barakatu, berkah. Tabarakasmuk wa tabarakasmuka. Semakin banyak ya Allah kebaikan dengan menyebut namamu atau yang ada pada namamu. Sungguh sangat banyak kebaikan dunia akhirat. Wa ta'ala. Wa ta'ala artinya apa ya kah? Maha tinggi. Jadduka. Jaddu artinya di sini jalaluka wa 'azamatuka, yaitu keagunganmu dan kebesaranmu. Yani maha tinggi ya Allah, keagunganmu dan kebesaranmu. Nah, kalau orang tidak tahu arti ini nanti salah apa? Salah mengartikan. Dia pikir jad di sini kakek. Karena salah satu makna jad itu memang kakek. Tapi tidak semua kalimat jad itu artinya kakek. Ya, di antaranya di sini jad duka, makna jad duka apa artinya? Keagunganmu dan kemuliaanmu dan kebesaranmu ya Allah. Itu ya ikhwah. Dalam bahasa Arab itu ada istilah al-ashbah wan nadhair. Yaitu satu kata tapi memiliki banyak arti. Untuk bisa mengartikannya itu sesuai dengan siyaqul kalam. Harus sesuai dengan konteks kalimat. Itu ya, seperti ain. Ain itu maknanya bisa mata, maknanya bisa intel, ain. Maknanya bisa mata air, ya, dan lain-lain banyak. Nah, di sini pentingnya kita ketika membaca tafsir ayat atau hadis, ya, ketika kita buka ayat atau hadis, kita membaca tafsirnya, tafsir ayat itu maupun penjelasan
hadis, makna hadis tersebut. Makanya ada ilmu namanya gharaibul hadis, yaitu memahami kalimat-kalimat yang asing, yang sulit. Nah, itu penting ya ikhwah, gharaibul hadis. Kemudian wala ilaha ghairuk, dan tidak ada sembahan selain Engkau ya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengomentari doa istiftah ini, inna habal kalam ila Allah an yaqula al-'abdu subhanakallahumma subhanakallahumma bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ya, artinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengomentari doa istiftah ini yang kelima ini, sesungguhnya kalimat yang paling dicintai oleh Allah, seorang hamba mengucapkan kalimat ini, subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ya, nomor 6. Artinya sabda Nabi ini, barang siapa yang baca doa ini, istiftah ini, dicintai oleh Allah. Karena dia mengucapkan kalimat yang paling dicintai oleh Allah, sehingga dia berhak dicintai oleh Allah. Apa konsekuensinya kalau seorang dicintai oleh Allah? Dia akan dicukupi oleh Allah, didengar doanya, dikabulkan doanya, ditolong dia, dilindungi dia, dan seterusnya. Yang keenam, wa mithluhu wa yazidu fi salatil lail. Mithluhu di sini kembali kepada nomor 5 ya ikhwah. Sama dengan nomor 5, tapi ada tambahan untuk salat malam. La ilaha illallah 3 kali. Allahu akbar kabira 3 kali. Tapi bukan mengucapkan la ilaha illallah 3 kali begitu ya, bukan begitu. Tapi maksudnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira. Ya, ikuti saya. Nomor 6 ini, subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira. Ya, arti la ilaha illallah siapa yang tahu? Ya, ada lagi yang lain? Arti yang menurut penjelasan ulama, apa arti la ilaha illallah? La ma'budu bihaqqin illallah. Artikan itu ya akhwah. Apa? Hafal itu. Hafalkan itu penjelasan dari ulama. Makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Allahu akbar kabira apa artinya? Allah Maha Besar. Akbar itu artinya yang paling besar. Kabira sangat besar. Ya. Ya ikhwah, gambaran disebutkan dalam sebuah hadis tentang maha besarnya Allah. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, jami'ul khalq ala dhih, seluruh makhluk ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya akhwan, kalau ada sebelah antum tidur, bangunkan dia. Tidur ketika pengajian minasyaitan ar-rajim, godaan syaitan yang terkutuk. Ya, bantulah saudaramu untuk bangun. Jangan dibiarkan dia
terlelap. Baik, yang ketujuh sekarang. Allahu Akbar kabira. Ikuti saya ya ikhwah. Yang ketujuh, Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya, sebelum kita artikan coba kita bacakan dulu keutamaan doa istiftah ini. Kata Syekh Al-Albani membawakan keterangan keutamaan daripada doa ini, istaftaha bihi rajulun minas sahabati. Ada seorang sahabat yang membaca doa istiftah ini ketika salat dan didengar oleh Nabi. Maka Nabi berkomentar. Faqala sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajibtu laha. Aku sangat kagum dengan kalimat yang diucapkan oleh orang ini. Futtihat laha abwabus sama. Dibuka baginya, ini bagi kalimat ini, pintu-pintu langit dibuka. Masya Allah, pintu-pintu langit langsung dibuka oleh Allah. Ini naik ke atas. Kalimat ini, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, naik ke langit dan dibukakan pintu-pintu langit. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'uh. Kepada Allah naik kalimat yang baik dan amalan yang saleh dibawa naik oleh para malaikat ke atas. Ya, artinya Allahu Akbar kabira, Allah yang maha paling besar, sangat besar. Walhamdulillah. Walhamdulillah artinya segala puji bagi Allah. Memuji Allah itu karena dua sebab. Kata Syekh Abdul Razak dalam kitab yang lainnya, itu yang pertama, li sifatihi al-ula wal kamal, karena Allah memiliki sifat yang maha tinggi dan sempurna. Yang kedua, li ihsanihi ilal khalq, karena Allah maha baik kepada makhluk. Maka kita ucapkan alhamdulillah walhamdulillah katsira. Katsira ini artinya apa? Banyak-banyak. Kalau kalimat katsira, banyak-banyak, hanya Allah yang akan membalas itu. Berapa banyaknya itu yang akan Allah kasih. Wa subhanallah, maha suci Allah, ini sudah kita terangkan. Bukratan itu artinya pagi hari, wa asila, dan di sore hari. Ya, ini pendek, ini gampang ini ikhwah. Boleh dibaca untuk salat wajib atau salat sunnah. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Sungguh kalimat yang pendek tapi sangat dicintai oleh Allah. Buktinya ini, Nabi memberitakan bahwa langit-langit dibuka, ya, gara-gara sahabat ini mengucapkan kalimat ini. Yang kedelapan, alhamdulillah ya hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya, coba ikuti saya, alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya, sebelum kita artikan apa keutamaan daripada kalimat ini. Istaftaha bihi rajulun akhar. Ada seorang sahabat yang lainnya yang membaca doa istiftah ini. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Lebih pendek ini ya ikhwah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Gampang sudah, hafal sudah ya. Pendek. Maka Nabi bersabda,
laqad ra'aitu itnai asyara malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha. Sungguh aku telah melihat 12 malaikat bersegera mengangkat kalimat ini ke langit. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, yang diucapkan oleh seorang sahabat. Dilihat oleh Nabi, kalimat ini diangkat oleh 12 malaikat yang berlomba-lomba untuk mengangkatnya. Masya Allah. Itu ya akhwah. Ya, artinya daripada doa istiftah ini, alhamdulillah, segala puji bagi Allah tadi yang sudah saya sampaikan. Hamdan katsira, hamdan dengan pujian, katsira banyak-banyak atau sebanyak-banyaknya, thayyiba, thayyiba, thayyiba sebagai kalimat yang baik, mubarakan fih, yang diberkahi di dalamnya. Masya Allah. Yang kesembilan ya ikhwah, ini agak panjang ya ikhwah. Ini Nabi baca waktu salat malam. Coba ikuti saya. Allahumma lakal hamdu, anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu antal haq wa wa'duka haq wa qawluka haq wa liqa'uka haqqun wal jannatu haq wan naru haq was sa'atu haq wan nabiyyun haq wa muhammadun haq. Allahumma laka aslamtu wa alayka tawakkaltu wa bika amantu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu anta rabbuna wa ilayka al-masir faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni anta al-muqaddim wa anta al-muakhiru anta ilahi la ilaha illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bika. Baik. Saya minta izin sampai jam 6 kurang seperempat ya. Rata ya, baik. Bahwa Nabi membaca ini, kata Syekh Al-Albani, dalam salat malam. Ya, ini salat malam Nabi baca doa istiftah ini. Ya, setelah takbiratul ihram dan sebelum Al-Fatihah. Kita artikan dulu ya ikhwan. Dan faedahnya. Allahumma ya Allah, lakal hamdu, bagimu segala pujian. Setelah itu Nabi menyebutkan sebabnya. Anta nurus samawati wal ardi wa man fihin. Karena engkau ya Allah adalah cahaya langit-langit dan bumi, dan makhluk yang ada di antara langit dan bumi. Walakal hamdu, dan bagimu ya Allah segala puji. Sebab
anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin. Ya, di sini diartikan oleh Syekh Al-Albani. Oh iya, sebentar. Kalimat nur di sini ada penjelasan dari Syekh Al-Albani. Nur karena engkau yang memberikan cahaya, munawwiruhuma, kau yang menerangi langit dan bumi, wa bika yahtadi man fihima. Ini makna nur juga di samping maknanya adalah yang memberi jadi terang itu yang ada di langit dan di bumi. Ya. Karena Allah yang menciptakan matahari juga dan semua bintang-bintang. Kemudian wa bika yahtadi man fihima. Kemudian Syekh Al-Albani menerangkan makna nur yang kedua, yaitu denganmu ya Allah, yakni dengan cahaya darimu orang mendapatkan petunjuk. Mendapatkan petunjuk makhluk yang ada di antara langit dan bumi. Petunjuk di sini ada dua ya ikhwah. Petunjuk ilmu dan amal. Ilmu berupa Quran dan Sunnah, dan amal itulah hidayah. Baik, kemudian walakal hamdu anta qayyim as-samawati wal ardi wa man fihin. Bagimu segala puji ya Allah sebab engkau qayyim. Qayyim di sini artinya hafidh wa ra'i, yang menjaga dan mencukupi ya semua yang ada di langit dan di bumi beserta isinya. Walakal hamdu, dan bagimu segala puji ya Allah. Anta malikus samawat, sebab engkau adalah raja. Malik itu artinya ada dua ya, bisa raja, bisa juga pemilik. Sebab engkau adalah raja dan pemilik langit-langit dan bumi, wa man fihin, dan makhluk yang ada di antara langit dan bumi. Allahu Akbar. Walakal hamdu, dan bagimu segala puji ya Allah. Nah ini banyak sebabnya. Sebab engkau adalah al-haq, engkau itu maha benar ya Allah. Dan nama Allah al-haq, Allah maha benar. Wa wa'duka haq, dan janjimu, janji apa di sini maksudnya? Syurga. Janjimu yaitu syurga bagi yang bertakwa, haqqun, benar. Wa qauluka, dan firman-firmanmu hak, yakni semua firmanmu ya Allah yang kau firmankan itu hak, itu benar semuanya, tidak ada yang salah. Wa liqa'uka haq, dan perjumpaan denganmu ya Allah. Perjumpaan dengan Allah maksudnya apa ya ikhwah? Pada hari kiamat menghadap Allah Azza wa Jalla setiap orang. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kalian menghadap semua kepada Allah, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Ya, semua makhluknya. Kita semua akan berdiri menghadap Allah di padang mahsyar. Itulah arti liqa, perjumpaan dengan Allah. Itu hak, benar itu. Untuk apa kita menghadap Allah? Untuk dihisab dan dibalas. Wal jannatu haq, dan syurga itu ya Allah hak, benar ya Allah syurga itu. Iya, ada syurga, sudah ada sekarang di syurga, di langit. Wan naru haq, dan api neraka itu hak ya Allah. Di mana api neraka ya Allah? Tahta al-ardi sufla, di bawah bumi yang paling bawah, nomor 7. Itu kata ulama. Was-sa'atu haq, dan hari kiamat itu benar. Benar adanya ya Allah. Hari kebangkitan itu hak. Ya, jadi setelah kita mati ini ada lagi kehidupan di alam barzakh dan kehidupan di alam akhirat. Nama lain daripada akhirat adalah as-sa'ah. Wan nabiyuna haq,
Dan semua para nabi itu hak ya Allah. Wa Muhammadun haq, dan Nabi Muhammad itu benar. Allahumma laka aslamtu, ya Allah, kepadamu aku berserah diri untuk taat. Itu makna berserah diri untuk taat. Aslamtu wa alaika tawakkaltu, dan kepadamu ya Allah aku bergantung hatiku untuk mendapatkan semua kebaikan darimu. Itulah makna tawakkaltu, bertawakal. Itu bergantungnya hati ini kepada Allah untuk mendapatkan semua kebaikan dengan mengupayakan sebabnya. Wa bika amantu, dan denganmu aku beriman ya Allah. Wa ilaika anabtu, dan kepadamu ya Allah aku kembali untuk taat. Wa bika khasamtu, dan dengan pertolonganmu aku memusuhi musuh-musuhmu ya Allah. Wa ilaika hakamtu, dan kepadamu ya Allah aku bertahkim. Bertahkim itu ya ikhwan, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dalam setiap masalah. Anta Rabbuna, engkaulah yang menciptakan kami ya Allah. Wa ilaikal masir, dan kepadamu ya Allah semua akan kembali untuk engkau balas. Faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah, ma qaddamtu, dosa-dosa yang aku telah lakukan. Wa ma akhartu, dan ampunilah dosa-dosa yang aku tunda. Wa ma asrartu, dan ampunilah dosa-dosa yang apa? Yang aku rahasiakan. Wa ma alantu, dan dosa-dosa yang aku terang-terangkan, yakni melakukan dosa di hadapan orang banyak. Ampunilah itu ya Allah. Wa ma anta a'lamu biminni, dan ampunilah dosa-dosa yang engkau lebih tahu dengan dosa itu daripada aku. Antal muqaddim, engkaulah yang mendahulukan, maksudnya yang maha tahu dosa-dosa masa lalu sehingga diampuni oleh Allah. Wa antal muakhir, dan engkaulah yang maha tahu dosa-dosa yang tertunda, dan engkaulah yang mengampuninya. Anta ilahi, engkaulah ya Allah sesembahanku. La ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang hak melainkan engkau. Wala haula wala quwata illa bik, tidak ada daya dan kekuatan untuk mendapatkan semua kebaikan dan dijauhkan dari segala keburukan kecuali dengan pertolongan darimu. Baik, yang ke-10, mudah-mudahan bisa khatam ini. Ikuti saya, ikhwah. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ardi alim al-ghaibi wa syahadati anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasha' ila siratim mustaqim. Artinya, Allahumma ya Allah Rabba Jibril. Kenapa Rabba? Kok enggak Rabbu? Karena kalau munada itu harus di fathah. Kalau kita manggil Allah itu harus di fathah. Kalau tidak ada nisbah kepada ya mutakallim seperti Rabbi. Tapi kalau tidak ada ya-nya itu maka kita Rabba. Rabba Jibril, wahai Rabb yang menciptakan Jibril dan Mikail. Ini malaikat Jibril dan Mikail dan Israfil. Jibril malaikat yang ditugasi oleh Allah menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Mikail adalah malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk mengatur hujan. Wa Israfil malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk meniup sangkakala. Fatiras samawati wal ard, engkaulah yang menciptakan langit dan bumi dari tidak ada menjadi ada. Alimal ghaibi wasyahadah, engkaulah yang mengetahui semua yang gaib dan yang nampak. Anta tahkum
engkau menghukum baina ibadik, di antara hambamu, fima kanu fi yakhtalifun, dari apa yang mereka perselisihkan. Ihdini, tunjukilah aku ya Allah, lima ikhtalifa fihi, dari apa yang diperselisihkan di dalamnya, minal haqqi, dari kebenaran, biidnik, dengan izinmu, innaka tahdi man tasha', sesungguhnya engkau memberi petunjuk kepada engkau kehendaki, ila siratal mustaqim, ke jalan yang lurus. Iya. Yang ke-11 ya ikhwah, doa istiftah Nabi yang ke-11, kana yakbiru 10, bahwa Nabi mengucapkan takbir Allahu Akbar 10 kali. Wa yahmadu 10, kemudian mengucapkan alhamdulillah sebanyak 10 kali. Wa yusabbihu 10, dan mengucapkan subhanallah 10 kali. Wa yuhallilu 10, dan mengucapkan la ilaha illallah 10 kali. Wa istaghfiru 10, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan astaghfirullah 10 kali. Wa yaqul, setelah itu Nabi menambahi dengan kalimat Allahumma ighfirli, ikuti saya, Allahumma ighfirli wahdini warzuqni wa'afini 10 kali ya ikhwah, 10 kali. Wa yaqul, dan Nabi setelah itu mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minadh-dhiqi yaumal hisab 10 kali. Masya Allah, Masya Allah, 10 kali ya ikhwah. Kita artikan, kalau subhanallah, Allah akbar, walhamdulillah, wa subhanallah, dan la ilaha illallah, dan astaghfirullah, sudah tahu artinya ya. Allah maghfirli, ya Allah ampunilah saya. Kata Syekh Ibn Utsaimin, ighfirli itu ada 2 permintaan. Yang pertama, sitrul dzunub fid dunya, minta ditutup dosanya di dunia. Wa al-afwa yaumul qiyamah, dan minta dimaafkan pada hari kiamat. Wahdini, dan tunjukilah aku ya Allah, maksudnya adalah senantiasa tunjuki aku ya Allah sampai mati, itu maknanya. Warzuqni, dan berilah aku rezeki ya Allah, yakni yang halal. Wa'afini, berilah aku keselamatan, yakni dunia akhirat. 10 ini dibaca 10 kali. Wa yaqul, dan Nabi juga baca Allahumma ya Allah, inni, sesungguhnya aku, a'udzubika, aku berlindung kepadamu, minadh-dhiq, dari kesempitan, yaumal hisab, pada hari hisab, yakni hari kiamat. Hisab, hari perhitungan, hari kita ditanya, semua orang ditanya. Itu ya, 10 kali dibaca. Yang terakhir, ikuti saya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Dzul malakut wal jabarut wal kibriya wal azamah. Ya, itu Nabi baca doa istiftah yang ke-12. Allahu Akbar sudah tahu artinya, 3 kali. Dzul malakut, Dzu itu artinya pemilik, al-malakut kerajaan, langit dan bumi serta isinya. Wal jabarut, yakni dzul jabarut, maksudnya jabarut itu artinya yang pertama, makna daripada jabr yaitu yang memiliki keperkasaan. Yang kedua, makna jabarut yaitu yang memberikan solusi dan jalan keluar kepada hambanya. Wal kibriya, itu artinya kalau secara letterlet itu kan kesombongan, tapi sebenarnya bukan itu. Tapi kibriya di sini maknanya keagungan. Wal azamah adalah maha besar.
maha besar. Demikianlah ikhwani kaum muslimin dan muslimat, barakallahu li wa lakum, 12 macam doa istiftah. Ya, silakan dipilih, maksudnya bergantian gitu ya membacanya. Tidak semuanya dibaca dalam satu sholat, bergantian memilihnya. Apa hikmahnya kok banyak begini ya kawan? Litanawwu', jadi supaya manusia itu tidak bosan. Sebab kalau cuma satu aja doa istiftah, mungkin dia ada sedikit bosan, ada kurang khusyuk. Ketika bermacam-macam begini, dia bisa pilih dan menjadi semakin nikmat ibadah itu. Ya, sudah habis waktunya. Maaf tidak ada pertanyaan pagi ini. Insyaallah kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.